Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan keempat ini, setelah kemarin UTS, kita pertemuan di kelas online. Di kelas online terkait dengan adanya wabah virus corona, kita tidak ada tatap muka untuk pelajaran sistem informasi manajemen sampai dengan nanti insya Allah sampai UAS di bulan April. Nah, kali ini kita membahas di pertemuan kelima, yakni global bisnis dan kolaborasi. Proses bisnis dan sistem informasi, khususnya e-commerce di Indonesia sendiri sudah banyak tentunya. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan proses bisnis daripada sistem informasi. Nah, apa sih proses bisnis dan sistem informasi tersebut? Agar dapat beroperasi, perusahaan harus berhubungan dengan bagian-bagian informasi tentang pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, dan pembayaran, tentu saja produk dan layanan. Nah, ini yang saya di bold atau di huruf tebalkan, ini termasuk daripada sistem adanya pemasok, kemudian mempunyai pelanggan, mempunyai juga karyawan, adanya faktur pembayaran, dan kemudian ada produk. Di samping produk itu pun adanya layanan daripada si perusahaan kepada si pembeli. Nah, sistem informasi kemungkinan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Nah, jadi di sini proses bisnis dalam informasi terkait dengan adanya proses informasi, seperti apa proses dan informasi yang sedang dijalankan, kemudian bisnisnya bisnis apa daripada produk, kemudian dengan adanya layanan tersebut. Nah, di sini ada pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Nah, kegiatan ini biasanya didukung oleh arus material, informasi, pengetahuan dalam proses bisnis. Sebuah proses bisnis juga dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk mengeksekusi lebih baik daripada pesaingnya. Nah, dari segi perusahaan tersebut, perusahaan itu harus berinovasi, ya, berinovasi dari segi produk kah, dari segi sistem informasinya kah, atau dari segi proses bisnisnya kah, untuk mengeksekusi daripada pesaingnya atau daripada produk yang serupa dari perusahaan-perusahaan yang lain. Proses bisnis lainnya melintasi banyak daerah fungsional yang berbeda dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Nah, awalnya departemen penjualan menerima order penjualan, kemudian produk dikirim. Departemen penjualan diberitahu tentang pengiriman dan mempersiapkan untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan atau memenuhi klaim garansi. Nah, di sini klaim garansi pun itu termasuk kepada layanan daripada proses bisnis suatu produk di perusahaan. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Nah, di sini teknologi informasi ini perlu meningkatkan daripada proses bisnis suatu perusahaan. Misalnya, teknologi informasi baru sering mengubah cara bisnis bekerja dan mendukung model bisnis yang sama sekali baru. Mendownload e-book dari akademia.edu misalnya, membeli komputer online di Tokopedia misalnya, dan mendownload track musik dari iTunes atau daripada website-website penyedia MP3 lainnya. Nah, dengan menganalisis proses bisnis, maka dapat mencapai pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana bisnis benar-benar bekerja. Nah, dengan melakukan analisis proses bisnis, juga akan mulai memahami bagaimana mengubah bisnis dengan meningkatkan proses untuk membuatnya lebih efisien atau efektif. Oke, kemudian adanya jenis sistem informasi. Nah, di sini ada 3.
Yang pertama, sistem untuk manajemen kelompok berbeda. Di dalamnya termasuk pada sistem pemerosesan transaksi, bisnis intelijen untuk sistem pendukung keputusan suatu perusahaan. Yang kedua, ada sistem yang melingkupi perusahaan. Di sini termasuk pada aplikasi perusahaan, misalnya ERP, SCM, CRM, dan KMS. Nah, e-bisnis, e-commerce, dan e-pemerintah ini untuk yang ketiga, poin yang ketiga. Biasanya memiliki aplikasi berbasis online dan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Sistem untuk manajemen ini yang pertama dari kelompok berbeda. Pengertian daripada sistem pemrosesan transaksi adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi, sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin sehari-hari yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti order, entry penjualan, penggajian, catatan karyawan tetap, dan pengiriman. Nah, kemudian ini bisnis intelijen, biasanya untuk sistem pendukung keputusan, untuk data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membuat manajer dan pengguna perusahaan lainnya membuat keputusan yang lebih tepat. Biasanya ini pendukung keputusannya disebut dengan DSS. Sistem yang melingkupi perusahaan, ini poin yang kedua. Yang pertama itu ada ERP, yang kedua ada SCM. Yang pertama, ERP itu untuk mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan, akuntansi penjualan, dan pemasaran. Sumber daya manusia ke dalam bisnis perangkat lunak tunggal. Nah, ini yang kedua ada SCM, yakni sistem untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok. Nah, tujuan utama daripada SCM adalah mendapatkan jumlah produk yang tepat dari sumber mereka ke titik konsumsi dengan jumlah waktu singkat dan dengan biaya terendah. Nah, di sini contohnya perusahaan mempunyai sumber daya daripada karyawan untuk memenuhi target daripada si pelanggan. Misalnya pelanggan pesen 1.000 dalam waktu sehari. Nah, si perusahaan ini mempunyai berapa karyawan untuk menciptakan daripada produk yang telah dipesan oleh pembeli, sehingga produk itu menjadi produk jadi dan bisa dikirim ataupun dikonsumsi oleh si pembeli dalam bentuk produk jadi. Nah, yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan disebut juga dengan sistem CRM, menyediakan informasi untuk mengkoordinasi semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan pelayanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Nah, yang keempat, yang terakhir, adanya sistem manajemen pengetahuan atau disingkat dengan KMS, memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengelola proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Nah, ini yang bisnis yang ketiga, ada e-bisnis, e-commerce, dan e-pemerintah. Nah, ini di era digital ini sekarang semuanya serba elektrik, serba elektronik. Ya, sekarang bisnis, e-commerce, dan pemerintah pun sudah mempunyai aplikasi-aplikasi digital. Nah, ini bisnis elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan, dan teamwork. Nah, ini teamwork termasuk daripada kerjasama antar tim. Ya, bisnis membutuhkan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan teamwork. Apa sih kolaborasi itu? Nah, kolaborasi bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksklusif. Nah, biasanya kolaborasi ini berfokus pada tugas atau prestasi misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lainnya antara perusahaan. Kemudian ini manfaat dari bisnis kolaborasi dan teamwork. Nah, sebuah survei global terbaru dari bisnis dan sistem informasi manajer menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi yang dihasilkan organisasi meningkatkan lebih dari 4 kali jumlah investasi dengan keuntungan terbesar untuk penjualan, pemasaran, dan fungsi penelitian dan pengembangan. Nah, ini daripada survei Frost dan Food pada tahun 2009. Kemudian internet berbasis kolaborasi di lingkungan. Nah, sekarang ini ada suite produk perangkat lunak yang menyediakan multifungsi platform untuk kolaborasi workgroup
antara tim karyawan yang bekerja sama dari lokasi yang berbeda. Nah, misalnya antar negara, misalnya Indonesia dengan China saat ini, nah itu termasuk kolaborasi lingkungan, di mana karyawan di Indonesia bekerja sama dengan karyawan di China melalui media internet. Alat kolaborasi banyak tersedia, namun paling banyak digunakan adalah internet berbasis audio konferensi, konsisten video conferencing. Nah, layanan biasanya dipakainya Google Apps atau Google Sheet. Sistem kolaborasi perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint, ini yang biasa digunakan di semua perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kedua. Pertemuan berikutnya, sistem informasi dalam bisnis. Kita belajar sistem informasi dalam bisnis untuk mengetahui sistem informasi apa sih dalam bisnis di suatu perusahaan Indonesia. Nah, ini yang pertama adanya sistem TPS, yang kedua adanya DSS, yang ketiga adanya sistem EIS, yang keempat adanya expert system, yang kelima adanya manajemen informasi sistem atau MIS, yang keenam adanya Office Automation System atau OAS, yang kemudian yang terakhir adanya GDSS. Ini dari DSS digrupkan, jadi namanya Group Decision Support System atau GDSS. Ini yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pengolahan transaksi disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Nah, sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari mendukung operasional organisasi dilakukan. Nah, ini tugas utama dari TPS untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi lain dalam perusahaan. Nah, misalnya informasi manajemen, kebutuhan, sistem informasi eksekutif, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang publishing jurnal maupun publishing buku-buku, misalnya Gramedia maupun percetakan penerbit lainnya. Nah, ini biasanya dia menggunakan aplikasi TPS. Ini yang kedua, sistem pendukung keputusan atau disebut dengan DSS. Pengertian dari DSS adalah interaktif berbasis komputer sistem dan subsistem. Dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan menggunakan teknologi komunikasi, data, dokumen, pengetahuan atau model proses keputusan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini contoh daripada sistem DSS. Pada level taktis ini pengumpulan semua data-data dari level operasional dan diolah dalam bentuk pengendalian manajemen sedetil-detilnya, yaitu berbentuk laporan data-data. Nah, datanya akan dilaporkan kepada level strategi untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Nah, ini contoh daripada sistem DSS. Yang ketiga, adanya sistem informasi eksekutif atau disebut dengan EIS. Pengertiannya adalah satu jenis dari manajemen informasi sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan, kebutuhan dari eksekutif senior, dan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya. Nah, baik itu internal dan eksternal. Nah, ini nanti akan menemukan tujuan atau goal strategi daripada suatu perusahaan. Nah, ini jenis sistem informasi EIS biasanya memfasilitasi atau mendukung informasi pengambilan keputusan kebutuhan dari eksekutif atau dari luar dengan menyediakan akses yang mudah, misalnya jalan pintas untuk informasi daripada si perusahaan atau disebut dengan kita internal untuk memenuhi tujuan atau goal strategi daripada perusahaan. Yang keempat, adanya manajemen informasi sistem atau disingkat dengan MIS, yaitu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Nah, MIS ini dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya transaksi proses sistem. Nah, ini contoh daripada aplikasi MIS. Nah, ini ada budget forecasting dan analisis,
Ada pula financial reporting, inventory reporting, atau material requirement planning. Yang kelima, adanya expert system. Expert system merupakan perluasan dari DSS. Expert system ini sistem informasi pengambilan keputusan yang mengambil dan meniru pengetahuan serta keahlian dari seorang expert problem solving atau decision maker, dan kemudian berpikir dan beraksi sesuai dengan seorang expert tadi. Nah, ini bisa jadi dikatakan dengan cara menyontek daripada suatu keahlian seseorang untuk kita terapkan di suatu bisnis. Misalnya Grab menyontek daripada Gojek. Nah, ini fitur-fitur dari Grab kan sama dengan Gojek. Nah, itu termasuk daripada expert system. Kemudian Bukalapak dan Tokopedia, contohnya misalnya sama-sama online shop, bisa jadi ini mengambil atau meniru, menyontek daripada si Tokopedia. Si yang punya perusahaan Bukalapak ini mempunyai expert system sehingga meniru semua yang ada di Tokopedia. Nah, kemudian ada expert system ditujukan untuk menduplikasi keahlian dari seorang problem solver, manajer, profesional, dan para teknisi. Nah, para tenaga ahli ini sering menguasai pengetahuan dan keahlian yang tidak bisa dengan mudah diikuti dan dipraktikkan oleh sembarang orang dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian yang keenam, ada Office Automation System, ada OAS, mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Mereka tidak peduli apakah pekerja tadi berada di suatu lokasi yang sama ataupun tidak. Nah, ini fungsi dari OAS, adanya word processing, electronic message, work group computing atau work group scheduling. Biasanya menggunakan komputer dalam bentuk work group, misalnya memasang satu jaringan tetapi mengakses semua data-data yang ada di server tersebut. Nah, biasanya OAS ini dirancang baik untuk individu maupun kelompok. Nah, kemudian yang terakhir ada GDSS, Group Decision Support System. Ini menyatukan daripada DSS, sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam satu tugas tujuan bersama dan menyediakan inverse bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Nah, proses yang terjadi pada grup DSS ini biasanya yang pertama mengorganisasi pendapat yang muncul dalam kelompok, yang kedua mengumpulkannya informasi, yang ketiga mengurutkan informasi tersebut berdasar prioritas, yang keempat mengumpulkan aspek-aspek pendukung. Nah, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan daripada pertemuan keempat ini setelah UTS. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan bisa di komen di aplikasi Google Classroom atau bisa langsung di WhatsApp ke akun saya. Di nomor saya bisa WhatsApp atau nanti kita berdiskusi di Google Classroom. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Tugas dan materi nanti akan saya upload di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.